narasumber kita yang super duper inspiratif ya. Sadar bahwa kehidupan itu lebih baik direncanakan kayak gitu. Mulai dari hal kecil kayak mencintai diri lo sendiri, kesempatan untuk kamu berkembang itu sekarang. Pernah atau tidak pernah Kak Jawat sengaja offline biar dicari-cari ini? Pernah. Astagfirullah. Halo kau, selamat datang di podcast Mas, podcast kesejahteraan mahasiswa. Jadi di podcast kali ini nih kita mengusung tema anak muda inspiratif. Seru banget. Karena temanya itu anak muda inspiratif, jadi di sini aku telah mendatangkan nih ya narasumber yang juga inspiratif banget. Selamat datang kakaknya. Silakan memperkenalkan diri nih. Halo teman-teman, kenalin nama aku Jawat Muhammad. Aku merupakan mahasiswa ilmu komunikasi tahun 2018. Ganteng banget ya sih. Pasti yang nonton ini pasti itu siapa sih penasaran kan. Nah, gimana nih kabarnya Kak Jawat? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ratna? Alhamdulillah baik-baik saja. Lebih baik karena ada Kak Jawat di sini. Asik. Dah gombal banget. Oke Kak Jawat, kan ini pandemi ya, lagi sibuk apa sih gitu? Sibuk sekarang ya seperti biasa kuliah online. Iya. Udah beberapa semester kita kuliah online kan. Terus kemarin baru ikut organisasi baru, soalnya di kampus baru reshuffle keanggotaan semua organisasi ya. Terus aku ikut salah satu organisasi. Ya kesibukannya itu doang sih. Kuliah online terus ngurusin organisasi sama part-time dikit. Keren ya. Part-time-nya apa nih Kak nih? Kira-kira. Part-time-nya Kepo nih soalnya. Tanya kepo. Kadang ya kecil-kecilan sih kayak ngefoto kalau wisuda gitu. Terus ikut WO ada satu. Gila, multi talent banget. Bener-bener gak salah pilih narasumber ini ya. Terus ini kan BTW buat kalian yang belum tahu, Kak Jawat ini selain dia sebagai mahasiswa ilmu komunikasi ya, Kak Jawat itu kayak ikut andil dalam sebuah organisasi di luar. Jadi dia aktif di Duta Genre. Kayak keren banget gitu loh. Nah ini Kak Jawat, kan mungkin teman-teman yang nonton ini belum tahu nih Duta Genre itu apa sih gitu, ngapain sih gitu. Bisa boleh share sedikit gitu. Jadi genre itu tuh ada kepanjangannya, kepanjangan dari generasi berencana. Itu program dari BKKBN, dari program pusat untuk sasarannya utama itu remaja. Agar remaja itu kita ada 3 substansi utama. Yang pertama say no to drug, no nafsa, terus early marriage sama free sex. Jadi intinya bagaimana kita sebagai remaja itu bisa ngasih representasi gitu biar remaja lain itu juga sadar bahwa kehidupan itu lebih baik direncanakan kayak gitu. Keren Ya, banget. Jadi membahas tentang no drug, terus sex education. Iya, sex gitu. education masuk. Jadi ini remaja wajib banget nih kepoin Kak Jawat gitu kan, bisa tanya-tanya. Nah ini Kak, aku mau tanyakan, Kak Jawat ini aktif di Duta Genre, terus aktif juga sebagai mahasiswa, itu kan kewajiban ya udah jadi mahasiswa gitu. Terus aktif pula kayak part time-nya gitu, terus gimana cara memanajemen waktu gitu kan, itu kayak riuh banget gak sih gitu loh. Kalau sebenarnya juga aku masih belajar tentang time management dalam diriku gitu kan. Soalnya mungkin karena dulu awal-awal waktu ikut, aku kan suka organisasi dari SMP ya. Wow. Nah dari SMP, kalau seumpama dulu masih berantakan tuh ikut organisasinya. Di SMP ada 2, dulu ikutnya pramuka sama OSIS. Itu masih sulit gimana caranya membedakan antara aku sebagai anak organisasi dan aku sebagai siswa waktu itu. Tapi kalau mulai sekarang kesini kan karena emang kebiasaan gitu ya belajar. Intinya kalau seumpama emang kamu masih bisa ngerasa untuk dikasih space lagi ikut apa organisasi apa kerjaan dan kamu ngerasa sanggup, ya berarti itu bisa kamu lakukan gitu. Bisa. Tapi kalau seumpama emang
kamu udah ngerasa kayaknya udah banyak banget kerjaannya, ya udah nggak usah diambil. Itu sih sebenarnya prinsip untuk bisa bisa ngatur waktu dengan baik tuh kayak gitu. Tapi pernah nggak sih Kak Jawat menemukan sebuah kesulitan gitu kan, kalau kegiatan sebagai mahasiswa tuh nggak bisa diduga ya nggak sih Kak, kayak tugas atau apa terus tabrakan sama part time-nya mungkin atau sama kegiatan sebagai duta genre itu tuh gimana? Pernah Dan bisa dibilang sering juga itu sih ngatasinya sebenarnya. gimana itu? Ngatasinya ya mau nggak mau kita milih dong, milih mana yang emang kadang ada kegiatan yang bersamaan gitu ya, terus harus kita pilih satu, dan sebenarnya dua-duanya mengharuskan untuk kita ada di situ gitu ya. Kadang kalau di organisasi kan ada yang kayak kita sebagai penyiap sebelum hari H, ada yang emang di hari H juga dibutuhkan gitu. Kalau seumpama emang aku lihat dari itunya sih, kapasitasku di situ. Kalau seumpama emang aku lebih dibutuhkan di satu ini, aku bakalan ada di sini. Juga kadang aku lihatnya di kapan mereka meminta aku untuk ikut itu. Kadang ada yang udah 1 bulan yang lalu nih aku harus ikut ini gitu. Ya mungkin itu yang aku prioritaskan kayak gitu sih. Nah Kak Jawat ini kan ikut dalam duta genre, sedangkan dalam duta genre itu kita bakalan ketemu sama banyak orang. Sebagai PR anak muda, terutama aku sendiri aja, kalau ketemu orang tuh suka grogi gitu. Nah itu Kak Jawat tuh awalnya nimbulin kepercayaan diri Kak Jawat tuh gimana sih sampai bisa ikutan dalam duta genre gitu? Percaya diri gimana ya? Ya pede aja sebenarnya, tapi mungkin karena aku dulu tuh dari SD udah disuruh ikut-ikutan lomba yang harus ngeliatin mukaku dan aku harus dilihat banyak orang gitu. Dulu aku waktu SD pertama kali lomba itu inget banget, suruh ikut lomba pidato gitu kan. Pidato, terus mau nggak mau ya kita harus berpidato di depan teman-teman peserta lain juga kan. Dan waktu itu kan masih kecil gitu. Ya sebenarnya mulai dari itu aku kayak ngerasa kok nyaman gitu, terus kok suka lah. Mulai dari situ di SMP suka organisasi dan sebagainya. Terus ya kesini ternyata itu menjadi sebuah kebiasaan gitu loh, jadi sebuah habit terbiasa. Ya. Kalau ngomongin percaya diri ya semua orang tuh sebenarnya punya titik bagaimana cara mereka menimbulkan kepercayaan diri. Kalau menurutku mulai dari hal kecil kayak mencintai dirimu sendiri. Ketika kamu bisa mencintai hal-hal kecil yang ada di dirimu, itu nanti kamu bisa lebih percaya diri gitu. Kayak jangan insecure ya itu pertama gitu sih. ya. Jangan insecure, Kayak ngerasa nggak bisa tuh bikin nggak percaya diri juga. Jangan terlalu mikirin orang lain, itu juga kadang kayak aku takut kayaknya nanti teman-temanku pada bilang gini. Seringnya itu kayak gitu mentoknya anak-anak yang kayak nggak bisa percaya diri lebih untuk bisa tampil kan, ini poinnya. Karena takut gitu ya. Karena takut. Terus iya sih, kalau takut tuh bener, karena dulu Mbak Meta, dosen kita bilang kalau seumpama ketakutan itu kan muncul dari ketidaktahuan gitu kan, pengetahuan yang tidak lengkap gitu. Jadi gitu ya. mau nggak mau ya kita harus nyoba gitu. Kalau seumpama kamu nyoba pertama, nanti bakalan lanjutannya tuh bakalan tahu gitu. Oh tadi yang pertama kali contohnya aku ngomong di depan umum gitu ya, pertama kali nih nyoba gitu, masih nggak percaya diri, ternyata kurangnya ini. Nanti waktu ngomong yang kedua, ketiga, keempat dan selanjutnya bakalan lebih diperbaiki, soalnya kamu udah pernah ngerasain gitu. Kayak aku sekarang ini teman-teman, aku bener-bener ini first time banget tampil di depan kalian bersama Kak Jawat. Itu bener-bener harus menimbulkan kepercayaan diri karena tampil di narasumber kita yang super duper inspiratif ya. Bagi aku sendiri pun kayak tahu Kak Jawat, keren ya gitu, aktif gitu kan. Itu sulit banget dilakukan sama aku yang masih dibilang kurang pengalaman untuk ikut andil dalam organisasi, teman-teman. Nah ini lanjutan dari membangun kepercayaan diri ya Kak, tapi banyak banget, terutama aku sendiri aja nih, tuh kadang tuh nggak pede, nggak percaya diri, kayak nggak tahu aku tuh bisa apa sih gitu, kayak ngerasa aku tuh nggak bisa apa-apa. Nah Kak Jawat ini kan tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih, kayak Kak Jawat
ikut andil dalam untuk foto-foto itu pertama kali Kak Jawat bisa, oh ini aku bisa ngefoto gitu di mana? Eh, Kalau foto itu aku dari dulu suka di foto sebenarnya. Suka di foto. Suka mampang di mana-mana. Suka mampang Sebenarnya mulai guys. dari situ. Terus kadang kayak ketika difotoin sama teman kan tahu kan hasilnya, kayak ngerasa oh ini bagus, oh ini kayaknya kurang bagus, ini nggak layak ditampilin kayak gitu kan ada kan. Iya, kayak Nah aku tuh orangnya agak ribet kalau foto-foto gitu. oh, harus gini gitu ya. Gitu. Banyak requestnya Banyak gitu ya. request. Jadi sebenarnya mulai dari situ suka namanya dengan fotografi mulai dari situ. Terus masuk ke Ilkom, kemarin dapat mata kuliah fotografi, terus udah sedikit tambah pengalaman ilmu tentang fotografi juga kan. Terus nyoba-nyoba dari kecil-kecil, mulai dari HP dan sebagainya. Mulai sekarang tuh sebenarnya aku nggak punya kamera, tapi kadang aku minjem sama temanku kalau ada lagi job dan sebagainya gitu. Ya mulai dari itu sih, apa yang kamu sukai gitu, kamu merasa kamu sukakan di situ gitu, Dikembangin gitu ya? Itu Oke. sih. Keren banget sih. Jadi teman-teman, kalau misal teman-teman belum menemukan, dicoba dulu aja apa yang disukai, Bener. dikembangkan seperti Bener, itu ya. bener, Oke, bener. keren. Nah, kan Kak Jawat tadi ini ya menjelaskan bahwa Kak Jawat sebelum foto udah tahu nih mau harus gini. Nah, itu tuh kan nggak semua orang ya bisa tahu nih kalau misal backgroundnya ini aku nanti gaya gini, ini gaya. Berarti Kak Jawat perfeksionis dong, kayak harus gini, harus Iya, kalau dibilang perfeksionis sebenarnya bukan hanya dalam foto doang gitu. Ada semuanya gitu. ada teman-temanku beberapa di lingkunganku bilang kalau seumpama Jawa tuh orangnya perfeksionis gitu. Ya kadang kita ngelihat gitu kan, ngeliat sesuatu ada yang kurang harus diperbaiki. Ya hal-hal kecil kayak gitu sebenarnya. Sampai hal-hal kecil pun Kak Jawat notice nih. Sebenarnya nggak semuanya, tapi kadang yang ngerasa harus diperbaiki ya kalau bisa kita perbaiki ya harus diperbaiki kayak gitu. Mungkin perfeksionisnya dalam hal seperti itu. Nah, Kak Jawat sendiri ini tuh punya nggak sih role model atau idola nih yang bikin Kak Jawat aku harus kayak dia, atau mungkin bikin Kak Jawat semangat? Kalau secara umum ya tentunya ibu, orang tua kan itu pertama. Sebagai motivasi sih, bukan role model. Sebagai motivasi untuk kita tetap bisa menjadi orang yang memperjuangkan masa depan. Kalau kata motivasi di itu sosial media kayak kita capek, tapi kalau pulang lihat ibu jadi nggak jadi capek iya, gitu ya. Ya kadang itu tetap capek juga. Nggak bisa dipungkiri ternyata. Tapi mungkin lebih untuk bisa reminder gitu kan kalau ketemu sama ibu. Berarti kamu masih punya tanggung jawab satu gitu. Sekarang kamu kan sebagai mahasiswa, ya tanggung jawab kamu untuk bisa memperlihatkan gelar kamu nanti kepada ibu gitu. Kayak gitu kan. Pencapaian banget. Pencapaian. Gitu ya. Orang tua. Orang tua iya. Keluarga. Orang tua, keluarga yang bucin. Yang bucin pacar. Yang bucin ya Yang teman-teman. bucin. Untuk Kak Jawat kayaknya belum, jadi bisa banget nanti buat yang nonton netizen. Oke teman-teman, setelah penjelasan panjang lebar, ini aku ada segmen game loh. Yang pertama, Kak Jawat pernah nggak sih benci sama diri sendiri? Pernah. Kenapa tuh? Ngerasa kayak nggak bisa ngasih apa-apa aja gitu, kayak ngerasa nggak ada perkembangan dalam hidup. Ya mungkin itu kayak gitu. Terus mentoknya kayak nyalahin diri sendiri, terus nyalahin lingkungan kayak gitu. Nah, oke, lanjut. Pernah nggak sih dijauhin tapi nggak tahu salah apa gitu? Dalam beberapa momen pernah. Kayak loh kok tiba-tiba dijauhin gitu ya? Iya. Pernah. Kak Jawat aja pernah loh, apalagi aku. Ya, curhat. Aduh. Pernah nggak sih Kak Jawat? Pernah atau tidak pernah? Kak Jawat sengaja offline nih biar dicari-cariin. Pernah. Astagfirullah. Pernah dong. Pernah. Soalnya kadang kalau aku ngerasa capek gitu ya, ya udah aku akan tinggalkan itu WhatsApp gitu. Karena WhatsApp sekarang udah bukan privasi. Iya sih bener. Ya, tahu kan? Iya. Jadi entah itu masalah kerjaan, masalah organisasi, masalah teman pribadi, Ada itu masuk semua ada gitu semuanya gitu. Sampai bener-bener udah pernah ditelepon berapa kali gitu ya. Terus yaudahlah nggak usah diangkat lah. Padahal di depan HP gitu. Jahat banget. Gitu sih. Yang selanjutnya, pernah nggak sih ketemu sama orang yang disuka terus salting gitu? Kan Kak Jawat secara percaya diri gitu ya, kok
ketemu nih salting gitu? Pernah? Pernah. Loh, siapa ya kira-kira? Ya. Terus selanjutnya, pernah atau tidak pernah Kak Jawa tuh bolos kuliah? Pernah. Itu mata kuliah apa nih kalau boleh tahu? Banyak soalnya. jadi mata kuliahnya nggak bisa disebutkan. Nggak bisa ya? Itu privacy udah, ya. privacy aja. Oke, cukup sekian untuk sesi game pernah tidak pernah. Keren. Oke Kak Jawa, jadi sebelum kita tutup podcast Mas kali ini, aku mau minta Kak Jawa buat ini ngasih quotesnya untuk teman-teman gitu biar semangat gitu. Silahkan. Intinya kalau ngomongin anak muda, tentunya kalian yang membara gitu kan ya. Jadi harus tetap bisa pertahankan bara api itu dan bisa mencapai tujuan yang ada, tentunya dengan tanggung jawab. Terus jangan lupa sama tadi yang udah aku katakan, prioritasnya itu jangan sampai dilupakan dan jangan sampai dialih fungsikan. Kalau seumpama emang sekarang kita sebagai mahasiswa, ya udah prioritas kita sebagai mahasiswa untuk kuliah dan untuk menggapai gelar sarjana gitu ya. Terus jangan pernah takut untuk mencoba, karena memang di masa-masa remaja, aku bilang kayak gini, itu masih banyak kelabilan, masih banyak hal yang ditakutkan gitu. Padahal di masa-masa ini tuh masa-masa yang harus banyak dicoba gitu. Kalau seumpama emang kamu nggak nyoba dan kamu takut, ya kamu nggak bakalan bisa berkembang gitu. Padahal kesempatan untuk kamu berkembang tuh sekarang. Kalau seumpama nanti kamu mengembangkan apa yang kamu punya itu, kalau sekarang ya nggak bisa, kamu harus cari dulu. Kalau sampai di titik kamu masih bingung untuk aku tuh takut karena aku nggak punya apa-apa gitu kan, nggak mungkin orang di dunia ini nggak dianugerahi sesuatu hal yang positif oleh Tuhan Yang Maha Esa gitu. Bagaimana cara kamu bisa sadar dan bisa mencari dalam diri kamu? Contohnya kamu suka kayak pinter tuh jualan tuh pasti laku terus, itu berarti anugerah gitu kan. Kalau contohnya Ratna gitu kan, Ratna suka jualan dan ternyata yang beli itu banyak gitu. Amin. Kamu pinter jago jualannya gitu. Amin. Ya berarti itu keahlian kamu, passion kamu. Bagaimana cara kamu bisa mengembangkan, ya bisa terus dicoba jualannya kayak gitu ya. Itu intinya gitu sih, jangan pernah takut untuk mencoba, terus jangan pernah minder sama orang lain, insecure tuh tadi. Itu sebenarnya faktor utama orang nggak bisa berkembang tuh karena insecure. Ya insecure itu wajar, semua orang tuh pasti insecure. Tapi kalau seumpama insecure-nya mengalahkan gitu, berlebihan mengalahkan semua hal, ya itu nggak wajar gitu. Keren. Oke teman-teman, sekian podcast Mas kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah menonton dari awal sampai akhir. Buat kalian jangan lupa juga buat subscribe dan like video ini. Dan kalian jangan lupa juga kalian bisa mendengarkan podcast Mas ini lewat Spotify. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dan bye.